Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Untuk kali ini pembahasannya adalah tentang iman, Islam, dan ihsan. Sebelum memulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya silahkan anak-anak untuk menyimak terlebih dahulu ya. Iman menurut bahasa ialah amana yu'minu imanan, berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman itu adalah al-imanu huwa tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan. Jika seseorang sudah mengimani seluruh ajaran Islam, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan mukmin atau orang yang beriman. Iman terdiri atas 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan mengenal, artinya seseorang baru mengenal sesuatu yang diimani. Yang kedua, tingkatan kesadaran, artinya iman seseorang sudah lebih tinggi karena sesuatu yang diimani disadari oleh alasan tertentu. Yang ketiga, tingkat hakul yakin, artinya iman yang tertinggi, seseorang mengimani sesuatu tidak hanya mengetahui dengan alasan tertentu, tapi diikuti dengan ketaatan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam secara bahasa aslama yuslimu islaman, yang artinya tunduk, patuh, menyerah diri, dan selamat. Sedangkan menurut istilah, Islam ialah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk, patuh, dan berserah diri kepadanya atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuhnya. Nah, ajaran Islam harus diyakini kebenarannya. Allah menjamin kebenaran tersebut sebagaimana firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat ke-19, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Dan sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut ini, akhbirni anil islami faqala Rasulullah SAW, al-islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqimu salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadhana wa tuhijjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang artinya, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Rasulullah SAW menjawab, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan puasa Ramadan, serta haji ke Baitullah jika kamu mampu bepergian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari pengertian ini, Islam mencakup pada 5 hal. Yang pertama, bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, menunaikan zakat. Yang kelima, haji jika mampu. Kelima kalimat tersebut terangkum dengan apa yang disebut dengan rukun Islam. Nah, karena itu, kewajiban setiap muslim adalah melaksanakan rukun Islam tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk penjelasan selanjutnya adalah ihsan. Nah, ihsan berasal dari bahasa Arab, yakni ahsana yuhsinu ihsanan, yang artinya adalah berbuat baik. Nah, berbakti atau mengabdikan diri. Sedangkan menurut istilah, berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Berbakti kepada Allah yakni berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri, sesama manusia maupun bagi makhluk lain. Semua perbuatan itu dilakukan semata-mata karena Allah, seolah-olah orang yang melakukan perbuatan itu sedang berhadapan dengan Allah. Orang yang telah menerapkan hal ini disebut dengan muhsin.
Nah, hal ini terungkap dalam hadis Rasulullah SAW. Hadisnya adalah qala fa akhbirni 'anil ihsani qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, yang artinya kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu. Beliau menjawab, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Dengan kata lain, dalam beribadah kita harus benar-benar ikhlas, khusyuk, dan tunduk hanya kepada Allah. Nah, ihsan ada 4 macam, yaitu yang pertama, ihsan terhadap Allah, ihsan terhadap diri sendiri, ihsan terhadap sesama manusia, dan ihsan terhadap makhluk lain atau alam lingkungan. Nah, kemudian hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Nah, hubungan antara iman, Islam, dan ihsan ini tidak bisa dipisahkan. Nah, satu dengan yang lainnya. Artinya, jika seseorang mengaku berakidah Islam atau sebagai Muslim, maka harus ada 3 unsur pokok ini di dalam dirinya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya mempunyai hubungan yang sangat erat. Iman menekankan pada akidah dan keyakinan. Nah, ilmu yang membahasnya adalah ilmu tauhid, yaitu hal-hal yang diyakini oleh seorang yang mukallaf atau orang yang dewasa yang wajib menjalankan hukum-hukum agama yang terdiri dari ketuhanan, kenabian, dan hal-hal yang sam'iyat atau masalah yang gaib. Islam lebih menekankan amal lahir, tindakan yang nyata sebagai bukti keimanannya. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu fikih, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat praktis yang diwajibkan oleh Subhanahu wa Ta'ala untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin. Nah, ihsan adalah perwujudan dari iman dan Islam seseorang, sekaligus sebagai cermin kadar iman dan Islam seseorang. Rukun ihsan berisi tentang pelaksanaan ibadah dengan khusyuk, rendah hati, ikhlas, menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baik ketika dia maupun bergerak. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu tasawuf, yaitu tentang ilmu akhlak batin yang merupakan hal-hal yang menyelamatkan, wajib dijadikan hiasan oleh seorang hamba, dan hal-hal yang merusak yang harus ditinggalkan untuk meraih akhlak yang terpuji. Seseorang yang kadar keimanannya tinggi akan melakukan rukun Islam yang 5 dengan penuh keikhlasan dan kekhusyuan. Nah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dalam menjalankan akidah Islam secara utuh dan tanpa ada kekurangan sedikit pun. Baik, terima kasih penjelasannya. Cukup sekian. Semoga dapat memberikan kefahaman dan kemanfaatan. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyimak. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.